Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Hal ini disaksikan Rasulullah saat melaksanakan Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Di sana para wanita dihukum dengan siksaan yang amat pedih sesuai perbuatan saat hidup di dunia. Kondisi ini membuat Rasulullah sangat khawatir terhadap nasib umatnya dari golongan wanita. Ia tidak henti-hentinya menyampaikan pesan agar wanita menjaga diri dan kehormatannya. Beberapa amalan dalam beribadah juga diajarkan Rasulullah agar wanita terhindar dari panasnya siksa api neraka. Berikut ini adalah pesan Rasulullah kepada wanita dalam melaksanakan ibadahnya. 1. Tiada hari tanpa lantunan ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memberikan pedoman hidup kepada manusia untuk terus mengikuti jalan lurus agar selamat di dunia dan akhirat. Untuk itulah Rasulullah SAW berpesan kepada wanita agar melantunkan ayat suci Al-Quran setiap harinya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah penyebabnya suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Selain untuk menjadikannya sebagai sumber informasi, juga menjadikannya acuan dalam berpikir dan bertindak. Selain membacanya, alangkah lebih baik jika dilanjutkan dengan memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengajarkannya kepada sesama umat. 2. Dirikanlah sholat. Sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab pada akhir nanti. Mendirikan sholat dan tidak melalaikannya adalah sebuah kewajiban. Sebab barang siapa yang menentang kewajiban sholat adalah kekafiran yang menyebabkan seseorang harus dibunuh dan masuk ke dalam neraka. Setiap muslim wajib melaksanakan ibadah sholat, termasuk wanita, karena sholat itu merupakan cahaya kemenangan yang akan menyinari jalan hambanya di dunia dan di akhirat. 3. Kewajiban wanita menutup aurat dengan sempurna dalam sholatnya. Wanita adalah makhluk yang mulia, oleh sebab itu mereka sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan sehari-hari saja mereka harus menutup aurat dari yang bukan mahramnya. Hal ini juga berlaku ketika seorang wanita melaksanakan ibadah sholat. Mereka juga harus menutup auratnya dengan sempurna. Aurat wanita yang sedang melaksanakan sholat adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, termasuk ke dalamnya punggung tangan dan dalam telapak tangan dari ujung-ujung jari sehingga pergelangan tangannya. Wajah dan telapak tangan bukan aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampakkan. 4. Tunaikanlah zakat. Zakat merupakan perkara penting di dalam agama Islam sebagaimana sholat 5 waktu. Oleh sebab itu Allah sering mengiringi penyebutan zakat di dalam Al-Quran dengan sholat agar muslimin tidak hanya memperhatikan haknya saja, namun juga memperhatikan hak sesama. Kewajiban untuk melaksanakan zakat diperintahkan kepada siapa saja termasuk wanita. Ketika menunaikan ibadah zakat, orang tersebut haruslah ikhlas agar mendapatkan faedahnya. Adapun faedah yang paling mulia didapat dari menunaikan zakat adalah untuk menyempurnakan keislaman seorang hamba. Hal ini karena zakat termasuk dalam bagian rukun Islam yang kelima. Jikalau ia melakukannya, maka keislaman akan menjadi sempurna. 5. Menjalankan puasa. Puasa merupakan sarana bagi umat muslim untuk membina dirinya dengan mengerjakan amalan-amalan yang dapat memperbaiki jiwa serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan berpuasa faedah yang akan diperoleh jika seseorang menjalankan ibadah puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan tidak juga berlaku bodoh. Jika ada orang yang memerangi atau mencacinya, maka hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali.
Demi Rob, jiwaku berada di tangannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada aroma minyak kasturi, di mana dia meninggalkan makanan, minuman, dan nafsu syahwatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu untukku dan aku memberikan pahala karenanya, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Sahabat yang beriman, itulah pesan Rasulullah kepada wanita dalam melaksanakan ibadahnya. Selain itu, ada ibadah-ibadah lain juga yang harus dilakukan oleh seorang wanita dan umat muslim, antara lain menunaikan ibadah haji, mengeluarkan sedekah, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, dan kewajiban untuk berdakwah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa dan mendapatkan naungannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, foto bertiga masih dianggap sebagai pamali oleh sebagian kalangan. Tindakan ini dipercaya bisa menyebabkan orang yang di tengah mengalami kesialan, bahkan parahnya dipercaya bisa menyebabkan kematian. Hal ini tentu merugikan bagi mereka yang menjalin persahabatan dengan hanya 3 orang, atau keluarga yang hanya memiliki 1 orang anak saja. Pasalnya akan kesulitan mengabadikan momen kebahagiaan mereka dalam jepretan foto karena jumlahnya 3 orang. Kepercayaan yang berkembang luas di Indonesia ini ternyata bukan berasal dari dalam negeri, namun bersumber dari kepercayaan bangsa Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Negara ini mengalami akulturasi budaya yang besar ketika penjajahan. Mereka mengambil mitos bahwa angka 3 membawa kesialan. Hasilnya mitos foto bertiga pun lahir. Mereka percaya bahwa angka-angka ini merupakan angka suci untuk Tuhan, namun akan berdampak buruk jika dikaitkan dengan manusia. Kilatan yang muncul dipercaya akan mengambil jiwa mereka yang ada di tengah ketika berfoto bertiga. Namun jika ditelaah dalam pandangan Islam, maka tidak ada kaitannya antara foto bertiga dengan meninggalnya seseorang. Siapapun boleh saja berfoto bersama dengan orang lain tanpa harus menghindari jumlah 3 karena takut mendapatkan bencana. Adab kesopanan dalam berfotolah yang menjadi poin penting dan bukan jumlah orang yang berfoto. Bagi mereka yang mengumbar aurat saat sesi pemotretan tentu saja akan mendapatkan dosa yang pastinya akan dipertanggungjawabkan kelak. Mulailah untuk menelaah setiap mitos yang berkembang dalam pandangan Islam. Karena jika tidak ada dasar Al-Quran dan Al-Hadis, maka hal itu bukanlah suatu kebenaran. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Jika suatu ketika ada yang meninggal usai melakukan foto bertiga, maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan mitos ini. Hal ini terjadi karena memang ajalnya sudah menjemput dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.